Dahulu di negara ini, kata-kata bisa lebih berbahaya dari peluru. Sekarang, 1000 komentar pun bisa tenggelam di algoritma. Bahasa yang dulu lahir dari semangat rakyat, kini berdiri kaku di ruang rapat dan naskah pidato. Kata persatuan jadi alasan untuk membungkam. Kata pembangunan jadi dalih untuk menggusur. Tapi anehnya, kita jarang sadar kalau bahasa bukan cuma cara kita bicara, tapi cara kita dikendalikan. Di sekolah, kita diajari memilih kata yang sopan, tapi tidak diajari bagaimana membongkar makna yang menindas. Kita disuruh hafal definisi, tapi tidak pernah diajak bertanya, siapa yang membuat definisi itu, dan untuk kepentingan siapa? Karena bahasa, kalau sudah dikuasai oleh kekuasaan, bisa membuat rakyat mencintai penindasnya, dan membenci orang yang berusaha menyadarkannya. Maka, sebelum kita bicara soal kemerdekaan, ada baiknya kita pahami dulu, apakah kita benar-benar bebas berbicara, atau cuma sedang mengulang kalimat yang ditanamkan kepada kita sejak lama. Dalam beberapa menit ke depan kita bakal dikasih paham kenapa bahasa Indonesia jadi senjata politik, maka siapkan kopi dan gorenganmu dan simak baik-baik video ini. Bahasa. Sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi di balik tiap katanya, ada sejarah yang panjang, ada niat yang tak selalu tampak. Coba pikir, sejak kecil, kita hidup di dalam lautan kata. Kata dari guru, dari orang tua, dari pejabat, dari iklan, dari media. Kita tumbuh dikelilingi kalimat-kalimat yang perlahan membentuk cara kita melihat dunia. Dan tanpa sadar, dunia yang kita pahami hari ini adalah hasil dari kata-kata yang dulu diajarkan kepada kita. Bahasa mengatur apa yang boleh dikatakan, dan apa yang tabu. Bahasa menentukan siapa yang boleh berbicara, dan siapa yang harus diam. Di ruang publik, kata bisa menjadi alat kekuasaan yang paling halus. Tidak memukul, tidak menembak, tapi membuat orang percaya tanpa perlu dipaksa. Pemerintah bisa saja menindas dengan senjata, tapi kekuasaan yang paling kuat adalah ketika rakyat tidak sadar sedang ditindas. Dan itu terjadi ketika bahasa sudah berpihak pada penguasa. Kita sering mendengar kata stabilitas, ketertiban, persatuan, pembangunan, tapi di balik kata-kata indah itu, sering tersembunyi perintah yang tak pernah diucapkan. Jangan ribut, jangan kritik, jangan ganggu kenyamanan kekuasaan. Kata-kata bisa jadi pagar, bisa juga jadi borgol. Dan yang berbahaya, pagar itu sering kita bangun sendiri karena kita diajarkan untuk percaya bahwa itulah bahasa yang benar. Padahal, tidak ada bahasa yang netral. Setiap kata selalu membawa kepentingan. Ketika penguasa menyebut, demi rakyat, pertanyaannya, rakyat yang mana? Ketika pejabat bilang, demi pembangunan, siapa yang dibangun, dan siapa yang dikorbankan? Bahasa adalah cermin kekuasaan. Ketika kekuasaan berubah, makna kata pun ikut bergeser. Dulu, kata kritis berarti peduli dan berpikir. Sekarang, sering dianggap nyinyir. Dulu, kata rakyat bermakna mulia. Sekarang, hanya muncul di baliho menjelang pemilu. Dan pelan-pelan, kita terbiasa. Terbiasa dengan bahasa yang memanipulasi, terbiasa dengan kalimat yang meredam, terbiasa dengan makna yang diganti seenaknya. Itulah cara kekuasaan bertahan. Bukan hanya dengan kekuatan, tapi dengan narasi. Karena selama makna bisa dikuasai, kebenaran bisa dikendalikan. Kita hidup di zaman di mana kata sudah jadi senjata paling rapi. Berita bisa dipelintir dengan satu diksi. Kesalahan bisa dihapus dengan satu konferensi pers. Dan kebenaran bisa dibungkam dengan satu kalimat yang terdengar meyakinkan. Maka, pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang berkuasa, tapi siapa yang mengatur makna dari kata kuasa itu sendiri? Mari kita mundur hampir seabad ke belakang, ke tahun 1928, sebuah masa ketika Indonesia belum bernama Indonesia, ketika kata tanah air masih asing, dan kata bangsa masih terdengar seperti mimpi yang terlalu besar untuk diucapkan. Di tengah penjajahan yang menindas, anak-anak muda dari berbagai daerah berkumpul di Batavia. Mereka datang dengan bahasa yang berbeda, logat yang beragam, dan asal yang jauh. Ada yang dari Minahasa, ada yang dari Padang, ada yang dari Jawa, dan dari Ambon. Tapi di antara semua perbedaan itu, mereka punya satu keberanian yang sama. Berani memilih satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Sederhana, tapi revolusioner. Karena saat itu, bahasa bukan sekadar alat bicara. Ia adalah pernyataan politik. Sumpah Pemuda bukan hanya janji untuk bersatu, tapi juga perlawanan terhadap bahasa penjajah. Ketika mereka memilih bahasa Indonesia, mereka sedang menolak bahasa Belanda, dan sekaligus menolak tunduk pada struktur kekuasaan yang ada. Bayangkan, kalau mereka tidak melakukan itu,
Mungkin hari ini kita masih terpecah dalam ribuan bahasa daerah tanpa satu kesadaran bersama. Bahasa Indonesia adalah benih kemerdekaan, benih yang tumbuh dari kata-kata yang mereka ucapkan hari itu. Tapi bahasa yang dulu lahir dari semangat perlawanan, pelan-pelan berubah setelah kemerdekaan datang. Bahasa yang dulunya adalah senjata rakyat, berubah menjadi bahasa resmi negara. Dari alat perjuangan menjadi alat kebijakan. Dari kata yang membebaskan, menjadi kata yang menertibkan. Bahasa yang dulu menyatukan rakyat, sekarang bisa juga digunakan untuk menaklukkan mereka. Kata persatuan yang dulu berarti solidaritas, kini sering dipakai untuk menolak perbedaan pendapat. Kata nasionalisme, yang dulu berarti melawan penjajah, kini bisa juga berarti tunduk pada penguasa. Sejarah memang lucu. Apa yang dulu jadi simbol perlawanan, bisa berubah jadi simbol kekuasaan. Begitulah kata-kata berpindah tangan. Karena kemerdekaan, pada dasarnya, adalah urusan bahasa juga. Kemerdekaan adalah hak untuk menamai dunia dengan kata-kata kita sendiri. Dan mungkin di situ letak pertempuran paling penting di zaman ini, pertempuran antara kata-kata rakyat dan kata-kata penguasa. Setelah Sumpah Pemuda, bahasa tidak lagi sekadar alat untuk memahami dunia. Bahasa menjadi alat untuk mengubahnya. Di tangan para pemikir dan penyair, kata-kata menjelma menjadi peluru ide. Soekarno, misalnya, ia tidak hanya berpolitik dengan strategi, tapi juga dengan diksi. Ia tahu, sebelum rakyat berani melawan penjajah, mereka harus berani bermimpi. Dan mimpi itu hanya bisa lahir lewat bahasa. Setiap pidatonya seperti mantra, membakar, tapi juga menuntun. Ia tahu betul bahwa revolusi bukan hanya soal senjata, tapi juga soal kemampuan menamai penderitaan dengan kata-kata yang tepat. Karena ketika rakyat bisa menamai penderitaannya, mereka juga sedang menemukan kekuatannya. Chairil Anwar pun melakukan hal yang sama tapi lewat puisi. Dalam sajak-sajaknya, bahasa jadi ruang perlawanan yang personal sekaligus universal. Ia menulis dengan kemarahan, tapi juga dengan cinta. Bahasa baginya bukan sekadar alat estetika, melainkan cara untuk menegaskan, aku ada, dan aku bebas. Chairil menulis, aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Kalimat itu bukan sekadar ungkapan ego, tapi pernyataan eksistensi di tengah bangsa yang baru belajar merdeka. Bahasanya kasar, liar, tak tunduk pada aturan, dan justru disitulah letak revolusinya. Ia menolak tunduk pada tata bahasa yang kaku, seperti ia menolak tunduk pada kekuasaan yang menindas. Di masa itu, bahasa menjadi ruang paling bebas bagi manusia Indonesia. Lewat bahasa, rakyat menemukan dirinya, menemukan makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Bukan kemerdekaan yang ditulis di naskah undang-undang, tapi kemerdekaan yang terasa di dada ketika kata merdeka diucapkan dengan penuh kesadaran, bukan sekadar kebiasaan. Namun, seperti semua revolusi, semangat itu tidak bertahan lama. Ketika kekuasaan berganti tangan, bahasa pun ikut berubah arah. Kata merdeka mulai kehilangan maknanya, dan bahasa yang dulu menyala, pelan-pelan dijinakkan oleh birokrasi dan formalitas. Kita mulai mengenal istilah bahasa yang baik dan benar. Kata baik sering berarti tidak mengganggu, dan kata benar sering berarti sesuai dengan versi pemerintah. Padahal, bahasa yang terlalu sopan kadang justru kehilangan keberaniannya. Dan disitulah revolusi bahasa berhenti. Bukan karena tidak ada lagi penyair, tapi karena bahasa mulai diawasi. Bahasa yang dulu lahir dari keberanian rakyat, kini dijaga ketat oleh kekuasaan. Ketika revolusi usai, yang tersisa bukan hanya kemenangan, tapi juga kebutuhan untuk mempertahankannya. Dan disitulah bahasa kembali berubah fungsi. Dari alat perlawanan menjadi alat pengendalian. Dari kata-kata yang membebaskan, menjadi kata-kata yang menenangkan bahkan menidurkan. Orde Baru adalah masa ketika bahasa dijinakkan. Setiap kata disusun rapi, setiap kalimat diatur nadanya. Bahasa menjadi wajah halus dari kekuasaan yang keras. Kata penertiban terdengar lebih lembut daripada pembungkaman. Kata oknum terdengar lebih aman daripada pelaku kekerasan berseragam. Kata stabilitas terdengar bijak, padahal berarti diam atau disingkirkan. Itulah keajaiban bahasa dalam tangan penguasa. Ia bisa mengubah kekerasan menjadi kebijakan, dan ketakutan menjadi keteraturan. Di televisi, rakyat disuguhi pidato yang panjang tapi tanpa isi. Di surat kabar, berita disaring agar tidak menimbulkan keresahan. Kata demokrasi tetap disebut, tapi hanya sebagai hiasan. Sementara kata kritik dihapus pelan-pelan dari kamus publik. Kita hidup dalam era di mana semua tampak tertib,
Tapi ketertiban itu dibangun di atas rasa takut. Orang berhati-hati memilih kata, karena salah bicara bisa berakibat hilang pekerjaan, bahkan hilang nyawa. Bahasa jadi topeng, bukan cermin. Kata aman berarti jangan bertanya. Kata damai berarti jangan bicara. Dan yang paling berbahaya adalah ketika rakyat mulai percaya pada versi bahasa yang diberikan penguasa. Ketika rakyat mulai ikut berkata oknum, seolah itu hanya kesalahan individu, bukan sistem. Ketika rakyat ikut menyebut penertiban, padahal yang terjadi adalah penggusuran. Ketika rakyat ikut mengucap pembangunan, sambil menutup mata dari orang-orang yang digusur demi proyeknya. Disitulah kekuasaan bekerja paling halus. Ketika bahasa tidak lagi dipaksakan, tapi diterima dengan sukarela. Kita diajarkan untuk berpikir sesuai kata-kata yang disediakan negara, dan lupa bagaimana menciptakan kata sendiri. Bahasa Indonesia, yang dulu lahir dari semangat rakyat, kini berubah menjadi bahasa resmi yang steril dari perlawanan. Sastra diawasi, media dikontrol, dan rakyat diajari untuk berbicara dengan baik. Padahal, baik sering berarti tidak mengganggu kekuasaan. Kita sering dengar istilah pembangunan manusia seutuhnya. Kalimat yang indah, tapi kosong. Karena manusia yang dimaksud bukan manusia yang berpikir, melainkan manusia yang patuh. Manusia yang tahu sopan, tapi tidak tahu menolak. Manusia yang bisa bicara, tapi tidak bisa berkata, tidak. Bahasa adalah cara paling efisien untuk mengontrol tanpa kekerasan. Dan rezim manapun tahu itu. Mereka tahu bahwa selama rakyat sibuk meniru bahasa penguasa, rakyat tidak akan sempat menciptakan bahasanya sendiri. Namun, sejarah punya cara membalas. Setiap kali bahasa dikekang, selalu ada yang melawannya. Dalam puisi, dalam teater, dalam lagu-lagu yang berbisik di radio gelap. Bahasa rakyat tidak mati, ia hanya bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk keluar lagi, untuk menggugat makna yang telah dipelintir terlalu lama. Sekolah selalu bilang, kalian bebas berpikir. Tapi di waktu yang sama, mereka kasih soal pilihan ganda dengan satu jawaban benar. Di dunia nyata, berpikir bebas ternyata juga begitu. Kamu boleh berpikir, asal tidak melampaui batas. Batas yang ditentukan oleh siapa? Ya, oleh mereka yang paling takut kalau rakyatnya benar-benar berpikir. Itulah bentuk baru dari kolonialisme. Bukan lagi rantai di kaki, tapi pagar di kepala. Bahasa dan pendidikan bekerja sama menjaga pagar itu tetap berdiri rapi. Bahasa memoles kenyataan agar tampak indah. Pendidikan memastikan kamu percaya bahwa itu memang kenyataan. Kita diajari bahwa kritik itu kasar, patuh itu sopan, diam itu bijak. Padahal, disitulah akar semua kemunduran kita. Ketika keberanian berpikir dianggap ancaman, dan ketundukan dibungkus jadi moralitas. Maka tak heran, generasi kita tumbuh dengan kebebasan yang semu. Kita merasa bebas karena bisa menulis opini di media sosial, padahal algoritma hanya menuntun kita pada ruang gema, tempat semua orang setuju, dan tak ada yang benar-benar berdebat. Kita merasa berpendidikan karena punya gelar, padahal kita hanya diajari menghafal teori yang sudah usang. Kita merasa punya pilihan, padahal pilihan itu sudah disusun rapi oleh sistem sejak awal, dari kurikulum sampai lowongan kerja. Pada akhirnya, kemerdekaan berpikir hanyalah slogan. Dan seperti semua slogan yang diciptakan kekuasaan, ia bekerja paling efektif justru ketika kita percaya bahwa kita sudah merdeka. Mungkin selama ini, kita terlalu sibuk mencari siapa yang salah, sampai lupa mencari dari mana semua makna bermula. Dari kata, dari bahasa yang tiap hari kita ucap, kita tulis, kita warisi tanpa banyak tanya. Bahasa bukan hanya cermin bangsa, ia adalah arah bangsa. Dan selama arah itu ditentukan oleh mereka yang duduk di atas, maka kita akan terus berjalan di jalan yang sama, jalan yang tampak teratur, tapi menuju kebisuan. Padahal, tugas kita hari ini bukan sekadar menjaga bahasa Indonesia tetap baik dan benar, tapi membuatnya kembali hidup dan berani. Karena bahasa yang hidup bukan yang paling rapi, tapi yang paling jujur menamai kenyataan. Dan bahasa yang berani bukan yang paling sopan, tapi yang berani memanggil sesuatu dengan namanya yang sebenarnya. Sudah terlalu lama kita diajarkan untuk takut pada kata-kata, takut dianggap kasar, takut dibilang nyinyir, takut dibilang melawan. Padahal, sejarah bangsa ini justru lahir dari orang-orang yang berani berkata, bahkan ketika suaranya hampir tak terdengar. Mereka yang menulis di penjara, mereka yang membaca di penjara, mereka yang mengajar diam-diam agar anak-anak tahu makna merdeka yang sebenarnya. Mereka yang memilih untuk berbicara ketika diam justru lebih aman. Mereka tahu, satu hal yang mungkin mulai kita lupakan, bahwa kemerdekaan bukan hadiah, tapi kesadaran.
Kesadaran bahwa setiap kata adalah pilihan, dan setiap pilihan adalah bentuk tanggung jawab. Hari ini, tugas kita bukan lagi melawan penjajah berseragam, tapi melawan penjajahan yang berbentuk kata. Kata yang membungkus ketimpangan jadi stabilitas, kata yang menyamarkan keserakahan jadi pembangunan, kata yang menjadikan rakyat hanya penonton dari kisah yang seharusnya mereka tulis sendiri. Maka, kalau dulu Sumpah Pemuda adalah keberanian memilih satu bahasa, mungkin tantangan kita hari ini adalah keberanian menamai ulang dunia dengan bahasa kita sendiri. Bahasa yang lahir dari kesadaran, bukan dari ketakutan. Bahasa yang membuat kita berpikir, bukan sekadar tunduk. Bahasa yang membuat kita saling mendengar, bukan saling menuduh. Dan mungkin, dari sanalah kemerdekaan yang sejati akan lahir kembali. Bukan di upacara, bukan di baliho, tapi di dalam kepala dan hati kita yang berani bertanya, apakah kata-kata yang kuucapkan hari ini masih milikku, atau sudah jadi milik kekuasaan? Karena selama kita masih berani bertanya, masih berani meragukan, masih berani menamai dunia dengan kata kita sendiri, selama itu pula, kita masih punya harapan. Harapan untuk bangsa yang bukan cuma kenyang dan patuh, tapi sadar dan berani. Dan mungkin, disitulah arti paling dalam dari kata merdeka, bukan sekadar bebas dari penjajahan, tapi bebas menulis ulang makna, dengan bahasa yang benar-benar kita pahami, dan dengan pikiran yang benar-benar kita miliki. Di negeri ini, kata-kata pernah jadi senjata, tapi hari ini, kata-kata mulai kehilangan nyali. Satu kata seperti stabilitas bisa membungkam ribuan suara. Satu kata seperti pembangunan bisa menutupi ratusan luka. Kita pernah belajar bahwa kemerdekaan itu perjuangan, tapi lupa bahwa perjuangan sejati adalah mempertahankan makna. Karena begitu makna direbut, bahasa berubah jadi alat kekuasaan. Dan hari ini, mungkin kita tak lagi dijajah oleh bangsa asing, tapi oleh kata-kata yang membuat kita diam, patuh, dan percaya bahwa semua baik-baik saja. Tapi sejarah sudah membuktikan, kata-kata yang dijinakkan bisa meledak kapan saja. Dari ruang-ruang kelas, dari puisi yang dibisikkan, dari mulut-mulut kecil yang berani bertanya, lahir lagi bahasa yang jujur, yang marah, yang sadar. Bahasa yang tak lagi tunduk pada kekuasaan, tapi tunduk pada kebenaran. Karena bangsa ini tidak akan runtuh oleh senjata, tapi bisa mati perlahan kalau kehilangan kata. Tuliskan pendapatmu di komentar. Karena, mungkin, pendapatmu lebih penting daripada isi video ini.